back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham yang lagi terdiskon, yang lagi murah, selain dari saham perbankan The Big Four. Dimana kita udah sering bahas teman-teman ya di video-video sebelumnya, di live sebelumnya, kalau saham-saham perbankan The Big Four ini sangat-sangat menarik untuk buy and hold untuk jangka panjang, untuk minimal 5 tahun ke depan, bisa 10 tahun ke depan, dan bisa lebih lama dari 10 tahun. Gitu ya. Kita udah sering bahas, jadi di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham yang bukan perbankan The Big Four, yang lagi murah, yang lagi diskon, tapi bisnisnya masih dalam kondisi yang bagus, dan bisa jadi saham-saham ini masuk ke daftar menu belanja kalian untuk investasi jangka panjang di awal bulan Juni. Ya, jadi stay tune di video ini teman-teman, supaya teman-teman bisa dapet saham-saham yang mungkin bisa jadi saham yang akan jadi stock pick kalian. Ya, nah buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Ya, nah langsung aja kita mulai teman-teman ya untuk ngebahas saham-saham yang lagi murah, yang lagi diskon, yang menarik untuk investasi. Saham-sahamnya ada di saham Indo, ya di bursa Indo, dan juga ada di bursa Amerika. Ya, nanti kita juga akan bahas saham-saham yang ada di bursa Amerika. Ya, nah kita mulai dari saham-saham di bursa Indonesia, teman-teman. Ya, di sini ada saham-saham yang gue masukin ke dalam watchlist gue pribadi. Ya, yang pertama yang mau gue soroti itu adalah saham Aces, teman-teman ya. Jadi Aces ini saham perusahaan retail, ya. Dia punya toko Asko dan juga toko Neka, gerai Asko dan juga gerai Neka. Nah, Aces ini dari awal tahun sampai sekarang ini penurunannya luar biasa, teman-teman ya, dari sekitaran 400 ke 340-an. Ya. Nah, Aces ini menurut gue menarik banget di harga sekarang, di valuasi sekarang, ya. Karena gini teman-teman, ya kita bisa lihat di sini cashnya itu gede 1,6 triliun dan itu hampir bisa melunasi semua utangnya 1,9 T, ya. Jadi kemampuan bayar utangnya bagus banget, cashnya itu tebel banget, ya. Dan nggak cuman cashnya tebel, si Aces ini juga dia bisa generate operating cash flow dan free cash flow yang positif. Jadi bisnisnya itu minim utang, ya, cash flow-nya positif, dan valuasinya juga cukup murah. Dan si Aces ini, dia bagi dividen dengan yield sekitaran 9%, bahkan hampir 10%. Jadi di harga sekarang, ini dividen yield-nya hampir 10%, teman-teman ya. Ini dividen yield yang menarik, ya. Dan Aces ini, menurut gua, bisnisnya masih bagus. Nah, cuman memang terkait Aces, ini memang perlu diwaspadai satu hal, yaitu Aces ini produknya itu impor, teman-teman ya. Dengan rupiah melemah, maka itu bisa meningkatkan beban pokok penjualan dari Aces gitu ya, karena kan barangnya impor, produknya impor ya. Itu bisa meningkatkan beban pokok penjualan dari bisnisnya si Aces, si Asko sama Neka ini ya, yang mana itu ngebuat Aces ini dia akan naikin harga gitu ya. Nah, kalau naikin harga, oke, memang penjualannya bisa naik, itu bisa ngebantu untuk dia marginnya tetap bisa dipertahankan. Tapi kalau harga produknya naik, itu berpotensi mengurangi kuantitas penjualan. Jadi oke, dengan harga produknya naik, itu mungkin bisa meningkatkan penjualan per produk ya. Tapi itu juga bisa berpotensi mengurangi kuantitas dari penjualan produknya, yang mana itu berpotensi ngebuat pendapatannya itu pertumbuhannya melambat, atau bahkan bisa aja flat, atau bahkan bisa aja menurun gitu ya. Jadi tetap perlu diwaspadai dengan Aces ini, barangnya impor, produknya impor ya, cukup banyak yang diimpor. Itu berpotensi bisa aja menggerus profitabilitas. Dan kalau misalnya beban pokok penjualannya naik, Aces pun harus meningkatkan harga jualnya, harga jual produknya gitu ya. Nah, sisi bagusnya Aces ini adalah dia ini masih ekspansi gerai, teman-teman ya. Dia masih ekspansi gerai, dia masih memperbanyak tokonya ya, baik itu toko Askonya maupun itu toko Nekanya. Jadi dia punya 2 gerai ya, 2 brand, Asko sama Neka ya. Nah, Asko sama Nekanya ini masih terus-menerus diperbanyak gerainya, tokonya, yang mana itu tentunya bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Jadi Aces ini manajemennya masih ekspansi bisnis gitu ya. Jadi gue ngeliat dengan utangnya bisa dilunasin dengan cash flow-nya juga positif, dividennya besar, ditambah dia juga masih investasi untuk ekspansi bisnis, memperbanyak toko ya. Tentu gue ngeliat potensinya cukup bagus untuk Aces. Nah, tapi once again, yang tadi terkait
impor produk dan juga pelemahan rupiah, itu teman-teman mesti waspada. Gitu ya. So far di kuartal pertama ini labanya masih naik, tapi teman-teman mesti waspada. Ya. Nah, kita masuk ke saham yang lain teman-teman ya. Selain dari ACES, ada juga beberapa saham ya. Saham multi finance, ADMF sama BFIN ini menurut gue juga cukup menarik ya. Dividennya cukup besar, ADMF di 7,5%, BFIN bahkan bisa sampai 10% ya. Jadi ini dua perusahaan multi finance ini gue ngeliat cukup menarik juga nih teman-teman ya. Untuk ADMF itu untuk apa namanya PI-nya itu masih di sekitaran 6 kali ya. Jadi murah banget teman-teman. Dan untuk BFIN ya, BFIN ini untuk PI-nya ada di sekitaran itu ada di sekitaran 6 kali juga ya. Nah, jadi ini dua perusahaan multi finance ini menurut gue juga cukup menarik untuk buy untuk dividen investing jangka panjang. Nah, tapi ADMF sama BFIN ini kedepannya bakalan menghadapi potensi perlambatan. Kenapa kayak gitu? Karena gini teman-teman, kemarin itu suku bunga naik ya, suku bunga naik 50 basis poin. Dengan suku bunga naik 50 basis poin, ADMF sama BFIN ini bisnisnya berpotensi mengalami perlambatan. Kenapa? Karena itu ngebuat bunga yang harus mereka bayar ke pihak yang memberikan mereka pinjaman, borrowing ya. Jadi ADMF sama BFIN ini dapat pendanaan dari borrowing ya. Nah, dengan suku bunga naik artinya mereka harus bayar bunga itu lebih besar ke pihak yang meminjamkan mereka duit ya. Jadi beban bunganya akan naik teman-teman. Itu akan menggerus profitabilitas, itu akan berpotensi mengurangi laba teman-teman. Gitu ya. Ditambah juga dengan ketika bunga itu naik, suku bunga naik teman-teman, maka bunga pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan otomotif itu juga akan naik dan berpotensi menimbulkan pembiayaan macet atau non-performing financing yang lebih besar. Yang artinya perusahaan multi finance harus keluarin pencadangan yang lebih besar. Gitu ya. Jadi ada headwind sebutannya. Ada headwind, jadi itu berpotensi menghambat atau memperlambat bisnis dari multi finance. Gitu ya. Nah, itu untuk multi finance menurut gue cukup oke untuk investasi jangka panjang, tapi untuk beberapa kuartal ke depan siap-siap kalau bisnisnya itu akan mengalami perlambatan atau bahkan bisa aja labanya turun. Gitu ya. Nah, selain dari multi finance ada juga beberapa emiten lain ya, contohnya kayak emiten Adro, ADMR, ini juga cukup menarik teman-teman ya. Dimana dengan harga sahamnya belakangan ini turun ya, Adro, ADMR ini gue ngeliat prospek untuk jangka panjang untuk kedepannya cukup bagus ya. Dimana untuk Adro sama ADMR ini mereka bisnis batubara metalurginya itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan memang harga batubara metalurgi itu lagi mengalami kenaikan teman-teman. Ya, jadi tentunya untuk kuartal 1, kuartal 2 ini akan cukup bagus terutama untuk bisnis batubara metalurgi. Ditambah mereka juga masih akan ngembangin smelter aluminium. Jadi kapasitas produksinya masih dikembangin terus. Nah, itu tentunya akan jadi katalis pertumbuhan buat Adro sama ADMR. Gitu ya. Jadi Adro sama ADMR ini gue ngeliat untuk beberapa tahun ke depan ini ada growth story yang cukup bagus. Ya, dan Adro juga dia bagi dividen dengan yield yang cukup oke. Ya. Dan secara balance sheet untuk Adro ini dia kondisi balance sheet-nya masih cukup sehat, cash-nya sekitaran 19 triliun. Ya, jadi gede banget teman-teman. Aset lancarnya 43 triliun. Ya, aset lancarnya itu udah bisa melunasi semua liabilitasnya. Jadi kondisi balance sheet-nya masih dalam kondisi yang bagus banget dan itu tentunya mendukung dia untuk kedepannya bisa ngembangin bisnis dan juga bagi dividen. Gitu ya. Sangat mendukung dia untuk ngembangin bisnis dan bagi dividen. Ya, jadi Adro, ADMR ini menurut gue cukup menarik dan juga dengan pelemahan rupiah, ya tentu ini juga bisa berpotensi memberikan tambahan keuntungan nih buat Adro sama ADMR. Dimana mereka kan jualan batubara metalurgi. Nah, itu kan dijual dalam USD kan. Jadi kalau mereka dapat pendapatan USD, ketika rupiah melemah, dikonversi jadi rupiah, jadinya mereka dapat tambahan pendapatan dalam bentuk rupiah. Pendapatan rupiahnya jadinya lebih besar. Gitu ya. Jadi itu menguntungkan si Adro sama ADMR. Ya. Menurut gue cukup potensial juga untuk Adro sama ADMR. Nah, gue pribadi untuk Adro itu kalau gue pribadi nunggu di harga di bawah 2000
Tapi kalau teman-teman mau beli di harga 2.300, 2.200, menurut gue ini juga udah lumayan potensial, lumayan menarik teman-teman ya. ADMR, gue pribadi akan nunggu di 1.300 gitu ya, 1.300, 1.400. Jadi untuk sekarang menurut gue lebih menarik di Adro-nya ya. Jadi tadi udah ada ACES ya, ada Multifinance, ADMF Bevin menurut gue cukup menarik, tapi memang untuk jangka pendek, jangka menengah masih akan menghadapi potensi perlambatan dari kenaikan suku bunga. Terus ada Adro ya. Nah, berikutnya yang menurut gue juga cukup menarik itu adalah perbankan second liner teman-teman ya. Ada BJBR, ada BJTM, ada BNGA, sama ada BRIS ya. Untuk BJBR, BJTM ini menurut gue cukup oke untuk invest jangka panjang. Dividennya ada di sekitaran 10-11%. Ya, gue ngeliat BJBR, BJTM ini masih ada potensi pertumbuhan, meskipun memang potensi pertumbuhannya mungkin agak slow ya, karena growth-nya perbankan daerah itu kan dibatasi hanya di daerahnya dia doang gitu ya. Jadi ada potensi growth tapi lebih lambat gitu ya. Nah, paling potensi growth dari BJTM, BJBR itu datangnya nanti dari bank-bank yang masuk ke dalam kelompok usaha bank atau KUB-nya mereka. Jadi kan bank daerah itu kan punya namanya KUB atau kelompok usaha bank ya. Jadi BJBR, BJTM ini dia akuisisi tuh bank-bank daerah di daerah-daerah lain untuk ngebentuk namanya KUB atau kelompok usaha bank. Nah, potensi growth-nya menurut gua akan datang dari akuisisi bank daerah yang masuk ke KUB-nya dia. Gitu ya. Jadi, gua ngeliat BJBR, BJTM untuk jangka panjang masih cukup oke, dividennya sekitaran 10-11%. Terus BNGA juga teman-teman ya, perbankan second liner yang menurut gua cukup oke juga itu BNGA ya, potensi dividennya 10%. Ya, BNGA ini perbankan second liner yang kinerjanya bagus teman-teman ya. Dia mampu untuk terus-menerus bisa efisiensi operasional. Jadi pertumbuhan pendapatannya nggak kenceng banget, bahkan bisa dibilang cukup lambat. Tapi BNGA ini dia mampu untuk terus-menerus dia semakin efisien dari segi operasionalnya gitu ya. Dan BNGA ini juga masih terus berupaya untuk memperbesar dia punya CASA ya. Jadi CASA-nya masih mau diperbesar, dan itu tentunya bisa ngebuat BNGA ini semakin efisien dari segi bunga yang harus dia bayar ke nasabah. Ya, jadi BNGA ini kedepannya gue ngeliat ada potensi efisiensi yang mana itu bisa membantu pertumbuhan laba. Jadi pendapatannya, pertumbuhannya ada tapi lambat ya, tapi BNGA ini labanya dibantu sama efisiensi. Jadi pertumbuhan labanya gue ngeliat masih ada, dan dividennya sekitaran 10%. Menurut gue 10% ini udah bagus banget, dan ditambah juga tadi seperti yang gue bilang, masih ada potensi pertumbuhan laba yang datang itu dari pertumbuhan pendapatan yang nggak kenceng banget, tapi dikombo dengan efisiensi operasional gitu ya. Nah, terus ada BRIS teman-teman ya. BRIS ini juga saham perbankan second liner, bahkan bisa dibilang mungkin dia ini bukan second liner tapi masuknya udah blue chip ya. Nah, BRIS ini strateginya lebih ke growth investing teman-teman ya. Jadi BRIS ini dia dividennya tuh kecil ya, yieldnya nih cuman sekitaran 1%, 1,6% ya. Tapi BRIS ini gue ngeliat potensi pertumbuhan bisnisnya itu masih cukup besar ke depannya, terutama datangnya itu terutama dari bullion bank ya. Jadi dia bukan hanya perbankan syariah tapi juga perbankan bullion bank, perbankan emas. Jadi dia sekarang ekspansi ke bisnis bullion bank, dan itu tentunya bisa mendorong pertumbuhan BRIS ke depannya teman-teman ya. Dengan adanya pembiayaan emas, dengan adanya tabungan emas ya, produk-produk emasnya cukup banyak, itu tentunya akan jadi katalis pertumbuhan buat BRIS ya. Jadi ada perbankan syariah yang potensi pertumbuhannya cukup oke, ditambah juga dengan bullion bank yang masih terus dikembangin, yang potensi pertumbuhannya juga besar. Jadi potensi pertumbuhan BRIS ini cukup besar teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen growth investing bisa pertimbangin saham BRIS, tapi ingat dividennya sangat kecil ya. Nah, jadi perbankan second liner ini menurut gue juga cukup oke ya. Selain perbankan The Big Four, dengan harga sahamnya juga turunnya udah cukup dalam, ini menurut gue cukup potensial untuk jangka panjang gitu ya. Nah, terus dari perbankan second liner kita beralih ke sektor properti teman-teman ya. Ada CBDK dan ada Pewon ya. CBDK, Pewon ini menurut gue cukup menarik juga. Untuk CBDK ini lebih ke growth ya. Jadi CBDK ini punya land bank gede banget ya, artinya potensi pertumbuhan bisnisnya untuk jangka panjang masih cukup oke. Dia juga masih terus-menerus investasi untuk ngembangin convention center Nice ya, Nice Peak 2 itu masih dikembangin terus. Dia juga masih ngembangin bisnis properti, contohnya kayak Hilton, Hotel Hilton
ya, itu juga masih dikembangin, dan tentunya itu akan jadi potensi recurring income buat CBDK, gitu ya, potensi recurring income untuk CBDK, ya. Dan juga selain dari itu, dia juga ada bisnis menara syariah ya teman-teman ya, dan untuk aksesnya juga cukup oke ya, dekat ke bandara teman-teman, aksesibilitasnya cukup oke, dia dekat ke bandara ya. Jadi gue ngeliat potensi pertumbuhan bisnis dari CBDK ini masih cukup bagus ya, dan juga dia masih punya land bank yang gede, sisa sekitar 600-700 hektar. Itu bisa jadi potensi pertumbuhan bisnis jangka panjang yang bagus buat CBDK, di mana potensi untuk pengembangan propertinya masih gede banget. Nah, cuman once again CBDK ini dia growth teman-teman ya, jadi dividennya itu kecil banget. Ya, menurut gua potensi growth-nya itu gede banget ke depannya, dan dia dihargai di PE 12 kali. 12 kali PE kalau untuk emiten growth ini termasuk murah banget. Gitu ya. Emiten growth itu biasanya PE-nya di atas 15 kali. Kalau dijual di 12 kali itu bisa dibilang murah, lagi diskon. Gitu ya. Jadi CBDK ini cocok untuk growth investing dan juga di valuasi yang cukup murah. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau cari saham untuk growth investing bisa pertimbangin CBDK. Selain tadi ada BRIS, ada CBDK juga. Terus ada Pewon juga. Nah, Pewon ini menurut gue lebih ke value ya. Jadi kalau tadi CBDK lebih ke growth, Pewon ini menurut gue lebih ke value investing. Nah, Pewon ini bisnis properti yang cukup stabil, di mana dia propertinya itu adalah properti super block, mall. Ya, properti mall super block. Jadi dia bisnisnya itu adalah sewa tempat, sewa space di mall. Jadi pendapatannya itu pendapatan sewa. Nah, dengan Pewon ini dapat pendapatan sewa, ini tentunya memberikan dia cash flow yang stabil, gitu ya. Dia dapat cash flow yang stabil, cash flow rutin yang stabil, yang mana tentunya itu mempermudah dia untuk ngembangin bisnis. Dengan dia dapat cash flow rutin, dapat recurring income, pendapatan berulang, itu memberikan dia kemampuan untuk terus-menerus bisa investasi untuk ngembangin bisnis. Karena kan ibaratnya dia dapat cash terus, gitu ya. Dan bicara soal pengembangan bisnis, Pewon ini masih punya banyak proyek pengembangan. Ya, mulai dari extension untuk beberapa mall yang udah ada, contohnya kayak Pakuwon Mall Bekasi, Gandaria City, Kota Kasablanka, ya itu masih ada proyek untuk extension, proyek untuk pengembangan untuk lebih luas lagi, gitu ya. Terus dia juga ada beberapa proyek di Semarang, gitu ya. Dia juga masih ada ngebangun sebuah township, gitu ya. Jadi potensi pertumbuhannya masih ada, dia masih ngembangin properti, super blocknya masih terus dikembangin. Jadi masih ada potensi growth untuk Pewon, ya. Nah, cuman Pewon ini dia once again dividennya nggak gitu gede teman-teman ya, sekitaran 4%. Oke lah, nggak kecil banget tapi juga nggak gede. Jadi kalau menurut gua mungkin teman-teman ini lebih ke investasi dengan strategi value investing. Jadi value investing itu teman-teman nggak gitu peduli sama dividen, tapi teman-teman lebih peduli sama keuntungan atau profit secara overall. Kombinasi dari capital gain tambah dividen. Gitu ya. Dan secara PE dia cuma 5,7 kali. Ya. Cash flow-nya positif. Ya. Operating cash flow positif. Free cash flow-nya juga positif, teman-teman ya. Karena itu tadi ya. Dia rutin dapat cash flow. Cash flow-nya gede, teman-teman. Nih kalau kita lihat di sini. Ya, cash flow-nya cukup besar teman-teman. Ya, konsisten positif, baik operating cash flow maupun free cash flow-nya konsisten positif. Dan dari segi balance sheet, si Pewon ini dia untuk yang terbaru teman-teman ya, yang terbaru ya, kas-nya itu sekitaran 5,1 T, aset lancarnya 11 T, ya, total semua liabilities cuman 10 T. Jadi aset lancarnya doang udah bisa ngelunasin semua utangnya. Jadi Pewon ini dalam kondisi balance sheet yang bagus banget, cash flow-nya juga positif. Ya, menurut gua dengan kondisi keuangannya bagus itu mendukung Pewon untuk kedepannya dia investasi untuk ngembangin super block, investasi untuk proyek-proyek pengembangan atau proyek pembangunan super block yang baru, gitu ya. Nah, itu untuk properti teman-teman. Selain dari itu ada beberapa saham lain yang menurut gua juga cukup menarik ya. Ada Elpin ini Multi Prima Sejahtera, perusahaan yang jual spare part kendaraan bermotor. Ya, ini menurut gua juga cukup oke, emiten Elpin ini. Elpin ini dia valuasinya murah banget ya. Dividennya gede ya, 11% ya. Dia punya cash flow positif ya.
Cash-nya 65 miliar, lebih besar daripada semua utangnya, cuma 33 miliar. Ini bagus banget, artinya cash-nya besar, utangnya minim, cash flow positif. Itu kombinasi yang bagus banget untuk dia bisa terus-menerus bagi dividen dengan payout ratio yang gede dan yield yang gede. Yield-nya gede 11%, payout ratio-nya juga lumayan ya, ada di 85%. Gitu ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Untuk Alpine ya, ini menurut gue cocok untuk dividen investing. Ya, tapi ini small cap. Ya, ini small cap teman-teman. Jadi market cap-nya itu kecil. Nah, ini hati-hati teman-teman ya, emiten-emiten yang kayak gini, ini hati-hati karena dengan market cap-nya kecil, itu harganya bisa aja dimainin sama pemain-pemain besar, sama big money yang sewaktu-waktu mungkin aja gitu ya, mungkin aja dia mau masuk ke Alpine gitu ya. Dan dengan market cap-nya kecil, harga sahamnya gampang dimanipulasi gitu ya. Naiknya bisa kenceng, turunnya bisa kenceng. Ya, jadi hati-hati sama saham-saham yang market cap-nya kecil. Menurut gua cukup oke untuk jangka panjang, tapi dengan market cap-nya yang kecil, menurut gua better invest dengan nominal yang juga lebih kecil supaya bisa minimalisir resiko. Gitu ya. Nah, terus ada beberapa emiten, MSTI menurut gua juga cukup menarik, emiten teknologi yang dividennya besar. Ya. Dan teknologi tentunya gue ngeliat masih ada potensi pertumbuhan. Industri jasa teknologi ini gue ngeliat masih ada potensi pertumbuhan. Ya, terus untuk NISP ini juga gue ngeliat ada potensi pertumbuhan meskipun dividennya tahun ini kecil, tapi dengan dividennya itu dipakai untuk akuisisi bisnis ya, tentu kedepannya itu bisa ngebantu untuk mendorong pertumbuhan bisnis gitu ya. Nah, terus ada Pancabudi menurut gue juga cukup menarik ya, emiten penjual plastik. Ini menurut gue saham yang juga cukup menarik ya. Bisnisnya cukup bagus, cukup stabil. Dividen yield-nya sekitaran 10% sampai 11% ya, cash flow positif. Ya, dia punya balance sheet juga cukup bagus. Jadi cocok nih buat buy and hold jangka panjang. Nah, buat teman-teman yang mau investasi di renewable energy, kalian pengen di portofolio kalian itu ada saham di energi terbarukan, teman-teman bisa pertimbangin untuk invest di PGO. Nah, PGO ini seperti namanya, ya, dia ini bisnis renewable energy untuk energi geothermal atau panas bumi. Jadi dia penghasil energi panas bumi, teman-teman ya. Nah, PGO ini, teman-teman, dia energinya itu panas bumi, jadi lebih konsisten dibandingkan energi lain. Contoh kayak solar, contoh kayak angin, hydro, ya. Panas bumi itu produksinya bisa lebih konsisten. Kalau solar sama angin sama air itu ada namanya intermitensi. Jadi kalau misalnya kondisi alam lagi nggak gitu mendukung, ya, maka produksi mereka itu bisa lebih kecil. Contoh kayak misalnya solar. Solar itu kan dia produksinya dari cahaya matahari. Tapi kalau nggak ada cahaya matahari kan artinya produksinya bisa dibilang nggak ada. Angin juga begitu, wind ya. Kalau windnya lagi kenceng ya bisa produksi lebih banyak. Tapi kalau anginnya lagi sedikit, ya dia kecil produksinya. Nah, kalau panas bumi ini bisa dibilang cukup konsisten karena dia kan ngambilnya dari perut bumi kan. Dan Indonesia ini kan dia masuk ke dalam cincin api ya. Jadi energi panas bumi itu cukup banyak di bawah tanah ya. Jadi PGO atau Pertamina Geothermal Energy ini produksi energinya bisa cenderung lebih stabil daripada energi-energi terbarukan kayak solar, angin, hydro gitu ya. Dia bisa cenderung lebih konsisten. Ya, dan PGO ini juga dia udah ada kontrak power purchasing agreement dengan PLN Indonesia Power untuk dia supply energi ke sana. Ya, jadi udah ada demand-nya dari PLN Indonesia Power. Ya, jadi PGO akan supply energi ke sana, dia udah dapat kontrak jangka panjang yang artinya dia akan dapat cash flow yang stabil untuk beberapa tahun ke depan, untuk bertahun-tahun ke depan. Gitu ya. Dan itu tentunya bagus untuk bisnisnya PGO karena dengan dia dapat cash flow yang stabil, artinya PGO ini bisa ke depannya untuk terus-menerus dia ekspansi bisnis, bisa untuk terus-menerus dia ngembangin kapasitas produksi dari panas buminya. Gitu ya. Jadi cukup bagus menurut gua untuk teman-teman yang mau investasi jangka panjang di bisnis renewable energy. Tapi untuk renewable energy ini untuk hold jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek. Gitu ya. Nah, selain dari PGO, teman-teman sebenarnya juga bisa pertimbangin untuk masuk di Adro kalau mau invest di renewable energy. Tapi untuk Adro ini untuk sekarang dominannya itu masih di batubara metalurgi sama aluminium. Jadi dominannya masih di situ. Ya. Bisnis batubara metalurgi, bisnis mining service, sama bisnis
smelter aluminium. Dia masih dominan di sana. Gitu ya, renewable energy-nya lagi dikembangin. Ya, PGO juga sama. Jadi renewable energy itu cocoknya untuk invest jangka panjang only. Gitu ya. Nah, selain dari PGO, ada saham-saham lain kayak SMSM. Ini juga bisnis yang cukup stabil menurut gua, dan dia utangnya minim, cash flow positif, pertumbuhannya cukup konsisten, dia ada efisiensi operasional, dan SMSM ini bagi dividen 4 kali dalam setahun. Jadi cocok buat teman-teman yang mau invest jangka panjang dan dapat cash flow rutin setiap 3-4 kali dalam setahun. Gitu ya. Ini menurut gua cukup bagus untuk jangka panjang. Ya, bisnisnya cukup stabil, teman-teman. Gitu ya. Ada SPTO juga menurut gua cukup menarik. Ya, ada Temposcan. Ini menurut gua bisnis yang juga cukup defensif. Ya. Dia bisnis consumer dan farmasi, teman-teman ya. Temposcan ini bisnisnya cukup oke. Secara balance sheet dia bagus, utangnya bisa dilunasin sama cashnya, cash flow-nya juga positif, valuasinya cukup murah, dividennya menurut gue juga cukup oke, sekitaran 8%, 7-8%, ya, jadi dapat passive income rutin dari saham Temposcan. Nah, cuman Temposcan ini ada kekurangannya, teman-teman ya. Ada kekurangannya. Temposcan ini free float-nya kecil, cuma 9%. Jadi artinya kalau nanti aturan minimum free float 15% diterapkan, Temposcan ini berpotensi akan ada outflow, dan itu tentunya kurang bagus untuk jangka pendek sampai jangka menengah. Tapi untuk jangka panjang, bisnisnya masih cukup oke. Gitu ya. Nah, satu lagi yang perlu diwaspadai dari Temposcan adalah Temposcan ini dia bahan bakunya ada impor. Gitu ya. Jadi dengan rupiah melemah, artinya ya bisa jadi itu meningkatkan beban untuk bahan baku, dan itu berpotensi juga untuk menggerus dia punya profitabilitas, bisa memperlambat pertumbuhan laba. Ya, jadi dengan beban untuk bahan bakunya naik, ya tentunya itu bisa menghambat atau bahkan bisa menurunkan laba. Gitu ya, menghambat pertumbuhan laba, bahkan bisa menurunkan laba. Gitu ya teman-teman ya. Ada TLDN juga menurut gue cukup oke. TLDN ini akan diuntungkan dengan adanya program biodiesel B50 ya. Permintaan untuk CPO akan makin besar, dan TLDN ini juga dia baru aja akuisisi perusahaan pabrik sawit, teman-teman ya. Dan itu tentunya bisa meningkatkan dia punya kapasitas produksi. Dan TLDN ini juga ternyata dia ekspansi ke bisnis renewable energy, di mana dia lagi ngebangun biogas power plant, jadi pembangkit listrik tenaga biogas. Ya, jadi TLDN ini dia actually lagi ekspansi bisnis nih. Dan kalau kita lihat secara bisnis, valuasinya cukup murah, ya. Dia punya cash itu lumayan gede, dia net debt-nya itu minus, artinya dia bisa dibilang nggak punya utang berbunga. Free cash flow-nya juga positif. Ya, jadi secara bisnis masih cukup oke, dan dia bagi dividen itu cukup besar, teman-teman ya. Sekitaran 8%. Ya, yield-nya 8%, jadi cukup menarik juga nih TLDN untuk invest jangka panjang dengan dividen investing. Gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup banyak sebenarnya nih emiten-emiten yang lagi terdiskon dan cukup bagus untuk jangka panjang ya. Ada Adro menurut gue cukup menarik ya. Terus ada Bevin ADMF cukup menarik untuk jangka panjang. Meskipun jangka pendek, jangka menengah berpotensi akan ada perlambatan bisnisnya karena kenaikan suku bunga. Aces juga menurut gue cukup oke untuk jangka panjang ya. Terus ada perbankan second liner, ada BNGA, BRIS, ada BJTM BJBR, ada CBDK juga, sama Pewon di sektor properti, ada Elpin gitu ya. Ada MSTI, NISP juga cukup oke, Pancabudi cukup oke, ya, PGO cukup bagus untuk renewable energy, ya, SMSM ini bisnis yang cukup bagus, SPTO juga cukup bagus, meskipun untuk SPTO ini di Q1-nya labanya turun, tapi kita lihat Q2 teman-teman ya. Menurut gue SPTO masih cukup oke bisnisnya. Di Q1 dia turun, tapi Q2 gue ngeliat bisa jadi ada potensi kenaikan. Gitu ya. Jadi kita lihat nih Q2 nanti akan seperti apa untuk SPTO. TLDN juga cukup oke ya. Temposcan cukup oke juga ya. Jadi cukup banyak nih emiten-emiten yang bagus nih untuk investasi jangka panjang tentunya ya. Akra juga menurut gue cukup oke ya, dimana Akra ini bisnisnya cukup bagus ya. Dia ada bisnis petrochemical, dia juga ada bisnis kawasan industri JIPE. Jadi gue ngeliat Akra ini sebenarnya bisnis
holding. Ekosistemnya itu besar teman-teman ya. Ada bisnis petrokimia, ada bisnis logistik, ada bisnis kawasan industri, JIPE, gitu ya. Dia bisnisnya lumayan besar teman-teman ya. Jadi ini perusahaan holding yang bisa dibilang cukup besar teman-teman ya. Dan secara dividen juga cukup bagus di sekitaran 8%. Ya, dividen yield itu cukup oke di 8% teman-teman. Secara cash flow juga dia bisa positif cash flow-nya. Jadi bisnisnya ini bisa generate cash flow. Valuasi juga cukup murah ya, sekitaran 9 kali PE gitu ya. Jadi gue ngeliat ini Akra juga cukup potensial untuk invest jangka panjang gitu ya. Nah, itu tadi saham-saham yang bisa teman-teman masukin ke dalam daftar belanja kalian ya teman-teman ya. Tentu disclaimer, silakan kalian analisa lagi lebih lanjut, silakan kalian analisa lagi lebih mendalam gitu ya. Nah, itu baru saham Indo tuh teman-teman ya. Di saham US juga menurut gua ada beberapa saham yang cukup potensial ya. Contohnya ada Meta. Meta ini sahamnya belakangan dia turun cukup dalam ya, dan gua ngeliat Meta ini bisa potensial untuk invest jangka panjang. PE-nya cuma 23 kali. Nah, kalau saham US ya, PE-nya itu memang rata-rata lebih mahal saham US dan saham internasional. Jadi kalau kita mau menilai saham-saham di bursa Amerika atau di bursa internasional, itu kita mesti pakai standar PE yang lebih tinggi. Ya, PE yang murah di saham US itu di bawah 20 kali PE. Itu termasuk murah. Ya, wajar itu di sekitaran 20 sampai 25. Di atas 25 itu udah lumayan mahal. Ya, di atas 40 itu lebih mahal lagi. Gitu ya. Nah, ini Meta masuk ya teman-teman ya. Jadi gue screening saham-sahamnya. Gue mau market cap-nya di atas 20 miliar USD. Free cash flow-nya di atas 5 billion USD. PE ratio-nya di bawah 25. Shares change-nya di bawah 0. Artinya dia ngelakuin buyback. Return on capital di atas 12%. Artinya emitennya punya profitabilitas yang bagus ya. Current ratio-nya di atas 1. Artinya dia punya aset lancar, itu udah bisa ngelunasin utang jangka pendek ya. Dan dari screening ini kita dapat ada 18 saham. Ada Meta, Coca-Cola, McD, Gilead Science, Uber, Booking Holding atau Booking.com, Sony, Lowy ya, Newmont Corporation, Accenture, General Dynamics, Intuit, Automatic Data Processing atau ADP, Valero Energy, Barrick Mining, Ameriprise, PayPal Holding, sama Hartford Insurance Group. Ya, jadi ada 18 saham yang bisa teman-teman pertimbangin untuk invest jangka panjang. Gitu ya. Nah, ini saham-saham perusahaan yang bisa dibilang perusahaan-perusahaan cukup besar ya. Meta, Coca-Cola, McD, ya, Uber, Booking.com, Sony juga lumayan besar, ya, Accenture, ya, perusahaan IT service yang udah mendunia, ya. Ada Automatic Data Processing menurut gue juga cukup oke. Ada Newmont Corporation, Barrick Mining, ada PayPal juga di sini. Ya, PayPal sahamnya turunnya cukup dalam, teman-teman. Ya, sahamnya turunnya cukup dalam, dan dengan turunnya cukup dalam, gue ngelihat ini potensial karena bisnisnya masih oke dan manajemennya rutin ngelakuin buyback. Ya, PE-nya cuma 8 kali. Gitu ya. Nah, cuman memang PayPal ini menghadapi banyak persaingan ya, di mana dia di industri fintech itu persaingannya cukup ketat, teman-teman ya. Ada Stripe, ada Google Pay, Amazon Pay, ya, ada Block juga gitu. Jadi PayPal ini memang menghadapi persaingan yang cukup ketat. Ya, jadi itu alasan kenapa investor itu sentimennya ke PayPal itu agak kurang bagus gitu ya. Tapi gue ngeliat ini bisnis masih bagus ya. Bisnisnya masih bagus dan manajemennya masih rutin ngelakuin buyback. Jadi masih ada potensi untuk jangka panjang. Meskipun mungkin secara pertumbuhan ini mungkin pertumbuhannya mungkin bisa dibilang udah nggak akan kenceng lagi. Bahkan mungkin bisa dibilang pertumbuhannya ya pelan-pelan aja untuk PayPal ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi total ada 18 saham. Di bursa US pun masih ada saham-saham yang cukup terdiskon. Gitu ya. Dan selain dari saham ada juga ETF teman-teman ya. ETF yang menurut gue cukup oke. Ya, di sini gue kasih filter teman-teman ya. Returnnya dari 10 tahun terakhir itu minimal 11% per tahun. Expense ratio-nya di bawah 0,1% dan return 5 tahun terakhirnya di atas 11% per tahun. Nah, di sini ada beberapa ETF yang bisa, menurut gua bisa teman-teman pertimbangin untuk invest jangka panjang. Ada VOO, IVV, ada SPY ya. Cuman better di VOO sama IVV teman-teman ya. Ya, karena untuk
untuk expense rasionya VOO sama IVV itu lebih kecil daripada SPY, sedangkan mereka bertiga sama-sama hold saham-saham S&P 500. Jadi ya dengan holdingnya sama, ya tentu lebih memilih yang expense rasionya lebih kecil. Ya ada VTI juga kalau teman-teman mau investasi di saham US secara keseluruhan. Jadi teman-teman dapat total ada 3.500 saham di Bursa Amerika, semua saham di Bursa Amerika. Ya, teman-teman bisa invest di VTI kalau kalian mau investasi yang kayak gitu. Ya, itu VTI, terus ada beberapa ETF lain juga ya, VUG untuk yang growth ETF ya, untuk growth investing bisa pertimbangin VUG, untuk value bisa pertimbangin VTV ya, dan di sini juga sebenarnya ada beberapa ETF dengan karakteristik yang beda-beda nih. Ya. Contoh misalnya ada SCHG ini untuk growth ya, SCHX ini untuk large cap gitu ya. Terus juga ada VGT kalau mau fokus ke sektoral gitu ya, dan masih banyak lagi ETF lain yang bisa teman-teman pertimbangin gitu ya. Kalau menurut gue yang cukup bagus itu VOO ya, VTI, terus VGT, SCHG. Sama kalau teman-teman pengen investasi di saham seluruh dunia, teman-teman bisa pertimbangin VT ya, Total World Stock ETF, jadi seluruh dunia gitu ya. Dia pegang 10.000 saham teman-teman ya, 10.000 saham gitu ya. Jadi ini ETF yang menurut gue cukup menarik ya. Tadi kita udah bahas saham Indonesia, kita udah bahas saham US ya, masih ada beberapa yang cukup menarik, dan juga kita udah bahas tentang ETF yang juga bisa teman-teman pertimbangin untuk investasi ya. Jadi itu dia teman-teman ya, saham-saham yang bisa teman-teman pertimbangin untuk masuk ke dalam daftar menu belanja investasi kalian untuk bulan Juni 2026. Ya, teman-teman, disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli ya. Teman-teman silakan analisa lagi. Teman-teman silakan analisa lagi setiap sahamnya secara lebih mendalam ya. Dan tetap do your own research, dan keputusan investasi 100% itu ada di tangan kalian masing-masing. Ya, nah kalau kalian suka sama video ini, teman-teman jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian ya. Dan teman-teman bisa scan QR yang ada di bawah supaya kasih support ke Todopedia, supaya Todopedia ke depannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.